Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Infinix. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Infinix Hot 12, smartphone Hot series terbaru dari Infinix yang barusan aja launching kemarin ya. Jadi kemarin tanggal 13 Juni si Infinix baru aja nge-launching smartphone terbarunya ini, dan penjualannya ini ada di besok tanggal 15 Juni. Harganya sendiri si Infinix Hot 12 ini dibanderol dengan harga Rp2.099.000 atau 2,1 juta lah. Oke, dengan harga 2,1 jutanya apakah yang bakalan kita dapat ya dari smartphone ini? Oke, langsung aja kita lihat boxnya. Di sini si Infinix lagi bekerja sama ya dengan AOV, Arena of Valor. Ini adalah salah satu game MOBA, saingannya Mobile Legends dulu, tapi nggak tahu sekarang ternyata masih hidup ya. Aku kira cuma Mobile Legends aja nih yang masih jalan, tapi ternyata masih hidup karena ya emang aku kurang ngikutin perkembangan update dari game-game mobile sih. Dan Arena of Valor ini jarang aku denger juga ya di internet dan lain sebagainya. Oke, di sini ada gambar hero-nya, tapi ini aku nggak tahu apa. Jadi buat kalian yang tahu bisa komen aja di bawah ini hero apa. Lalu di sini kita bisa lihat ada tulisan Hot 12. Di sini ada ketulis Helio G85 dan kapasitas storage-nya ini punya RAM 6GB dengan internal 128GB. RAM-nya ini tuh bisa ditambah ekspansi RAM ya. Sekarang udah ditulis nih. Kebanyakan brand udah nulis mereka bisa ekspansi RAM berapa. Di sini Infinix nulis 5GB, berarti 6 plus 5GB RAM per 128GB internal storage-nya. Kalau di sebelah kiri kita bisa lihat ada tulisan Hot 12, sebelah kanan juga Hot 12, di bagian atas ada logo Infinix, di bagian bawah ada keterangan mengenai email sama warna yang bakal kita unboxing kali ini Racing Black. Oke, karena warnanya hitam jadi kali ini kita pakai alas yang warna putih. Di sini belakang ada beberapa, ini sih bukan beberapa ya, ini udah lengkap banget ditulis sama Infinix spek lengkap mereka, dan ada beberapa key selling point. Nah ini yang ada 6 ini. Nah ini bisa kalian lihat. Yang pertama ini pakai chipsetnya MediaTek Helio G85, baterainya 5000 mAh dengan 18 watt fast charge. Lalu ada desainnya yang durable flat edge design. Berarti bentuknya mengotak ya. Lalu 90Hz, 6,82 inci, 6 plus 5GB RAM sama dual speaker. Oke, langsung aja kita buka. Biasanya Hot series tuh identik sama HP harga 1 jutaan ya, tapi nggak tahu nih, kali ini mereka matok dengan harga 2,1 juta. Kenapa ya agak naik? Dan di sini ada HP-nya. Semoga aja sih apa yang kita dapat dengan harga 2,1 juta lebih dari HP-HP sebelumnya ya, Infinix Hot series sebelumnya yang udah pernah kita bahas. Di sini ada SIM tray ejector. Oke, lalu di sini ada buku petunjuk penggunaan. Ini ada kartu garansi juga seperti ini. Kita singkirin. Ada case. Case-nya ini soft case ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Terus ada, nggak ada $X Club ya. Biasanya kita dapat $X Club, kali ini udah nggak ada. Ini ada USB-C dengan aksen warna orange, USB-A to USB Type-C. Lalu ada adapter charger yang outputnya harusnya sih ya 18 watt. Di sini ada ketulis ya 18 watt. Oke, seperti itu, dan langsung aja kita ini beresin terlebih dahulu. Kita langsung lihat smartphone-nya. Oke, ini dia si smartphone-nya Infinix Hot 12. Ini ada beberapa key selling point yang ada di DOS-nya tadi. Jadi nggak usah kita bacain, langsung aja kita buka. Ini bisa didorong kah? Ya bisa. Glossy ya, full glossy. Ini kalau kita lihat di bagian belakang menceling banget. Sebentar ya. Oke, seperti ini desainnya. Jadi kalau kita liatin ke ya kemanapun ini bakalan mantul. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat. Jadi fokusnya agak kabur-kabur. Ini agak susah sih ya, warnanya hitam banget. Cuma aku usahain kelihatan di layar HP kalian atau di layar komputer kalian yang lagi nonton ini. Di sini ada frame kameranya. Ini desainnya kayak bukan Infinix sih. Ini beda banget dari Infinix sebelumnya. Infinix Hot series ya terutama. Ini plastik sih. Plastik, tapi biasanya Infinix Hot series tuh kelihatan dalam tanda kutip itu murahan ya. Tapi kali ini kayak naik level gitu. Jadi
aku rasa ini cukup bisa dibilang upgrade sih dari Infinix soal desainnya. Cuma nggak tahu apakah varian warna lain ada yang glossy juga. Aku sih lebih suka sama yang bodi belakang matte ya ketimbang glossy. Kalau glossy gini nih, ini tuh gampang banget nyeplak bekas sidik jari. Tuh. Aduh, ini fokusnya agak susah karena ini mantul banget, ini udah kayak kaca sih sebenarnya. Oke, di sini ada 2 buah kamera. Oh, sorry, ada 3 buah kamera, yang 2 gede, yang 1 kecil. Lalu ada buletan lagi, ini bukan kamera ya. Kalau kalian kelihatan, nih aku usahain kelihatan deh. Nah, ini dia, ada buletan lagi tapi ini bukan kamera ya, cuma hiasan aja. Lalu ada LED flash di sebelah sini. Oke. Terus buat frame-nya kalau mereka bilang flat design sih menurutku ini nggak terlalu flat banget karena ya masih ada emang di bagian tengah itu flat, tapi di bagian pinggir-pinggir ini masih ya nggak flat sih hitungannya. Oke, terus di sini ada tombol volume, ini ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Jadi sebelah kanan ini ada itu, di bagian atas kosong, nggak ada apa-apa ya, nggak ada speaker, nggak ada apa. Sebelah kiri ini ada SIM tray slot. Kalau kita lihat jenisnya ini, oke, ini triple slot, jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Dan lanjut kita ke bagian bawah, ini kita bisa lihat ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang USB-C, dan grill speaker. Oke, ini kita nyalain HP-nya dan harusnya di bagian depan ini punch hole ya, karena ini agak ke bawah. Yap, ini punch hole, tuh bisa kalian lihat. Yaudah, ini kita setting-setting terlebih dahulu. Seperti biasa, install beberapa aplikasi, foto-foto, dan lain sebagainya. Yo. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Infinix Hot 12. Jadi seperti biasa, sebelum kita lanjut bahas spesifikasinya, kita bakal ngetes performa kecepatan baca dari sensor fingerprint yang ada di sebelah kanan ini. Oh ya, ngomong-ngomong, fingerprintnya ini baru kali ini ya, ada di sebelah kanan buat Infinix Hot seriesnya mereka. Biasanya kalau Infinix Hot series mereka, ini ada di bagian belakang. Kalian kalau masih ingat ya, biasanya itu agak mendelep ke dalam, tapi kali ini bagian belakang udah clear, jadi bersih seperti ini. Meskipun ya desainnya glossy dan gampang nyeplak bekas sidik jari, tapi ini menurutku adalah upgrade, dimana mereka udah ngasih fingerprint yang ada di sebelah kanan. Dan buat kecepatan bacanya sendiri, ini masih terbilang cepat ya. Oke, kita ulangin. Nah, ini dia, terbilang cepat buat ukuran hot series mereka, HP 2 jutaan lah. Ini sih emang bisa dibilang cepat, cuma emang animasinya aja yang keluarnya agak lama tuh, kayak ada animasi zoom outnya. Oke, seperti itu, dan sekarang kita bakal bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi yang pertama kita mau bahas soal performa. Jadi Infinix Hot 12 ini dibekali dengan chipset dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Helio G85. Chipset ini sendiri sebenarnya udah ada upgrade ke Helio G88 ya, tapi aku nggak tahu juga kenapa Infinix Hot 12 ini nggak pakai yang G88-nya. Padahal G88 itu udah cukup banyak dipakai juga di smartphone tahun lalu. Tapi ini mereka mutusin pakai MediaTek Helio G85 mungkin karena stok di Infinix-nya, di pabriknya itu masih banyak, makanya ya diterapin aja ke sini. Karena sebenarnya perbedaan dari Helio G88 sama G85 itu nggak ada perbedaan yang jauh banget ya. Jadi itu perbedaannya nggak terlalu jauh dan itu tipis aja, jadi nggak begitu kerasa buat performa harian atau main gamingnya. Terus kalau buat RAM-nya sendiri, ini si Infinix Hot 12 punya kapasitas 6 GB dengan internal storage yang ada di 128 GB. Terus di sini juga ada slot micro SD tambahan yang bisa ditambahin ya. Tadi ada di sebelah kanan sini ada triple slot, jadi kalian nggak perlu mikirin harus milih mana antara SIM atau micro SD tambahan. Oke, kalau buat baterainya sendiri, Infinix Hot 12 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Kecepatan ngecasnya ini ada di 18 watt. Sementara itu kalau buat operating system ya, operating systemnya sendiri ini juga menurutku bisa dibilang upgrade ya dalam tanda kutip, karena biasanya Hot series itu kebagian Android 11 sama XOS-nya itu masih yang versi 7.6, tapi di sini udah upgrade ke Android 12 dengan XOS 10.6. Tampilannya udah fresh banget, mirip Note series mereka, dimana ada ya sekumpulan aplikasi begini, terus banyak widget-widget menarik juga dari XOS 10.6 ini. Oke, kalau buat layarnya sendiri pakai layar berpanel IPS LCD, resolusinya ada di HD Plus ya, bukan Full HD Plus tapi ini HD Plus. Luas layarnya 6,82 inci dengan refresh rate 90 Hz. Layarnya ini gede banget.
ciri khas smartphone Infinix yang udah sering kita bahas juga. Dan resolusi HD Plus-nya ini juga terkenal banget sama Infinix, dimana mereka suka ngasih layar gede tapi resolusinya cuma HD Plus aja. Tapi itu nggak apa-apa karena resolusi HD Plus juga punya keunggulan tersendiri, dimana itu lebih hemat daya ketimbang yang Full HD Plus karena layar yang ditampilin itu lebih pixelnya lebih sedikit, jadi tenaga yang dikeluarin itu juga pastinya lebih sedikit. Dan ya itu bisa dibilang kelebihan atau kekurangan, itu tergantung kalian. Kalau kalian ngerasa 720 itu burik, ya kalian bakal ngerasa layar dari Infinix Hot 12 ini bakal kerasa kurang. Tapi kalau kalian ngerasa nggak apa-apa sama layar HD Plus, ini bakal bagus-bagus aja karena udah refresh rate 90Hz juga ya. Jadi buat dipakai scrolling ini udah pasti lebih enak daripada layar smartphone pada umumnya. Oke, kalau buat kameranya sendiri ini di belakang ada 3 buah kamera, dimana ada kamera utama ya 13 megapiksel, lalu ada 2 megapiksel depth, sama yang satu lagi ini QVGA tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Terus kalau buat di bagian depan ini punya resolusi 8 megapiksel. Hasilnya nanti bakal kita lihat nanti. Terus kalau buat fitur-fiturnya sendiri ini udah ada stereo speaker ya. NFC belum ada, gyroscope sayangnya masih software. Ya paling itu aja sih, ada stereo speaker. Itu udah lumayan lah. Oke, sekarang kita mau lihat hasil foto-fotonya sama videonya secara singkat. Kalian bisa simak aja hasil foto-fotonya sama videonya berikut ini. Oke, ini perekaman videonya 1080-30. Oke, tadi kita udah lihat buat hasil foto-foto sama videonya secara singkat, dan sekarang kita mau ngetes performanya pakai game yang seperti biasa kita bakal coba, yaitu adalah PUBG Mobile. Sekalian ngetes soft gyroscope-nya atau software gyroscope-nya ini apakah lumayan oke atau enggak. Oke, langsung aja kita play gamenya, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja kita mau lihat buat grafik bawaannya. Ini ada di HD High ya, berarti ini nggak bisa sampai HDR. Nah, ini nggak bisa. Smoothnya sampai ultra, ya betul, sampai ultra. Jadi aku saranin buat kalian yang pengen main game PUBG ya pakai smooth ultranya aja, karena kemulusan itu lebih penting ketimbang grafik ya kalau menurutku. Oke, sekarang kita bakal coba gyronya, gyro software. Oke, ini delay banget. Beda sama yang Infinix Note 12 VIP itu gyronya software juga, tapi masih better, masih lebih enak buat dipakai. Kalau ini kurang nyaman buat dipakai, jadi saranku mending nggak usah dipakai aja kalau kalian mainin game PUBG secara kompetitif. Kita bakal maju ke sini. Ini lumayan lah ya, G85 udah enak lah kalau buat mainin game PUBG Mobile. Cuma sayangnya ya tadi gyronya aja yang belum hardware. Ini ada orang. Oke, kita dapat 1 kill. Kita maju lagi, sini ada orang tadi. Oke, dapat 2 kill. 3 kill. Wih. 4 kill. Oke. Sekali lagi deh ya, mati atau bisa kill, kita udahan. Kita nekat nih maju. 1, 2, 3. Yuk. Oke. Udah gitu aja. Kita kabur dulu. Kabur dulu. Oke, gitu aja. Nanti sisanya kita bakal bahas di video review seperti biasa. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.